Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kali ini saya mau lagi belajar ketujuh mengenai Tuhan Yesus Kristus Maha Pemberi Kasih Karunia. Nah, saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan karena hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memberi kasih karunia untuk kita. Apa itu penjelasannya? Yang pertama dulu, Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yang pertama, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, jelas ya. Yang kedua, Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang berbuat dosa itu telah diampuni. Oke, paham ya? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkanmu. Hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 16 ayat 3. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus itu pun menyertai senantiasa. Kan gitu ya. Yang ketiga ya, yang keempat, Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristuslah dosa kita diampuni, bukan karena perbuatan baik. Kita berbuat baik sebagai tanda bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda bahwa kita anak Tuhan Yesus. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tapi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa kepada kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Selanjutnya, Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kebaikan Tuhan itu terhadap kita dalam Kristus Yesus. Hanya dalam Kristus Yesuslah kita mengakui kebaikan Tuhan itu. Kita tahu Tuhan itu baik kepada kita karena Tuhan Yesus Kristus memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus itulah kebaikan Tuhan terhadap kita. Oke, Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saya ulangi ya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Paham ya? Selanjutnya, Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia
menurut ukuran pemberian Kristus. Kasih karunia itu diberikan oleh Kristus, tetapi pada kita masing-masing telah Dia anugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Selanjutnya 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita yang percaya dan yang telah mengenal Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang datang dari surga ke dunia ini mengambil rupa menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Selanjutnya saya baca Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua yang percaya kepadanya. Oke, paham ya? Sekarang teman-teman, sobat-sobat semua, apakah sudah siap menerima kasih karunia? Kalau siap, datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita yang percaya kepadanya. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke sobat, lebih semangat lagi membaca firman Tuhan, lebih semangat lagi membaca Alkitab ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin.